Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maharani Zurima dengan NIM 20011135032 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baik, melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A yang diampu oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi. Baik, soal pertama yang A membahas mengenai pengertian digital governance. Jadi, digital governance merupakan pengembangan dari konsep e-governance dengan lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pemanfaatan data. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan digital government itu adalah platform bagi warganya untuk mengakses informasi di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun. Selanjutnya membahas mengenai manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik, yaitu pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, dan juga pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Kemudian pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Dan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah. Kemudian mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan juga dapat mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online ini, maka biaya administrasi dan sebagainya pun akan berkurang dan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu bagaimana pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jawabannya yaitu yang pertama mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi, baik wilayah maupun kualitasnya, serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Kemudian, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar dapat beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang pertama ada e-government. Nah, e-government sendiri adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, e-government memiliki kelebihan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada para stakeholder atau warga, bisnis, dan industri atau semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan negara. Nah, kemudian peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintah dalam rangka menerapkan konsep good governance di pemerintahan dalam arti yang bersih, bebas dari tindak pidana korupsi dan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk keperluan sehari-hari dalam pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, yang kedua ada e-budgeting. E-budgeting adalah program dari pemerintah terutama untuk bagian e-government dalam upaya mendukung transparansi dan juga akuntabilitas dalam hal anggaran. Selain itu, pengertian lain dari e-budgeting adalah suatu sistem keuangan berbentuk semua dokumentasi keuangan milik suatu bisnis atau perusahaan yang dilakukan secara online dan juga bisa dilihat dari siapa saja yang mempunyai keperluan atau hubungan di dalamnya. Nah,
e-budgeting mempunyai kelebihan. Yang pertama, menjaga akuntabilitas publik dengan menggunakan e-budgeting yang sangat transparan. Maka akuntabilitas publik juga akan meningkat secara otomatis. Setiap departemen yang ada di dalam perusahaan pun akan merasa pekerjaan mereka diperhatikan oleh seluruh pihak internal perusahaan, sehingga mampu memacu akuntabilitas pada setiap orang yang bekerja. Nah, selain itu, kelebihannya yaitu menekan resiko korupsi, di mana tujuan e-budgeting ini yang utama adalah agar setiap laporan yang di dalamnya menjadi lebih transparan, sehingga akan bisa diperhatikan oleh setiap orang yang memiliki wewenang atau oleh semua masyarakat. Nah, kemudian dokumentasi data pun lebih efektif, di mana data yang ada di dalam e-budgeting akan tersimpan dengan berbagai data pendukung lainnya. Nah, untuk hal itu mampu membantu proses dokumentasi data menjadi lebih efektif lagi. Nah, selain itu juga dapat mempermudah evaluasi, di mana di dalam proses sistem e-budgeting ini kita tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk melakukan evaluasi. Performa setiap departemen akan bisa dilihat dari sistem e-budgeting ini. Jadi, e-budgeting mampu mempersingkat waktu dan membuat proses evaluasi menjadi lebih efisien dan akurat. Nah, yang ketiga yaitu e-procurement, yaitu secara umum dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses pengadaan organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, jika kaitannya dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah, maka e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, e-procurement mempunyai kelebihan, yaitu sistem pengadaan pemerintah secara elektronik bisa membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan menciptakan persaingan yang sehat. Kemudian, mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Selain itu, masyarakat luas dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang tender di wilayahnya. Nah, selain itu, e-procurement merupakan solusi untuk mencegah dan meminimalisir adanya peluang terjadinya fraud, tindakan korupsi, karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. Nah, selanjutnya, dapat tercapainya mutu produk yang didapatkan sesuai spesifikasi. Nah, kemudian mereduksi tenaga sumber daya manusia dan mengubah rutinitas pembelian. Nah, selain itu, prosesnya yang secara online akan membuat peningkatan kinerja dari organisasi. Selanjutnya soal nomor terakhir, yaitu nomor 4, yaitu membahas mengenai kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Nah, jawabannya, karena yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia sendiri memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih dikategorikan belum optimal. Nah, Indonesia sebenarnya sudah menerapkan digital governance karena sudah banyak website dan portal yang tersedia, baik itu website khusus pemerintah, lembaga, dan juga sebagainya. Nah, namun tidak banyak yang mengakses layanan tersebut. Negara kita ternyata telah memiliki portal pemerintahan di alamat Indonesian.go.id. Nah, kemudian digital government ini biasanya dilakukan dengan jangka waktu. Misalnya ya, ada rencana untuk implementasi digital government dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Terus, digital ini juga mempunyai kekurangan digital government, yaitu yang pertama, budaya berbagi informasi dalam pemerintahan yang masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Nah, kemudian budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan untuk aparat pemerintah. Padahal untuk zaman yang serba online, sekarang ini semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Nah, selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi pun kurang maksimal. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.